A'udzubillahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, a'udzubillahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara-saudara dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, ya, sambil duduk-duduk di tempat yang sangat sederhana ini, dan sambil menghabiskan waktu hidup di dunia yang fana ini, saya ingin mengisi waktu ini dengan berdiskusi atau membagi pengalaman. Semua orang ingin hidup aman, ingin nyaman. Sekali lagi, semua orang ingin aman dan nyaman. Di mana tempat yang aman dan nyaman itu sesungguhnya? Mari kita pikir dalam-dalam. Dan apa yang paling penting untuk aman dan nyaman itu? Karena pertanyaan ini saya ajukan karena kita memiliki dua wujud. Yang pertama, badan kita secara fisik, dan ruh kita yang psikis, yang di dalam. Kedua-duanya kan perlu aman dan nyaman. Baik tubuh kita secara jasmani maupun ruh kita secara kerohanian. Kedua-duanya kan memerlukan nyaman, kenyamanan atau keamanan. Dalam bahasa Inggrisnya disebut comfortable. Di mana tempat yang paling aman dan nyaman itu? Ada enggak tempat yang paling aman dan nyaman itu? Misalnya aman dari senjata, aman dari penyakit, aman dari ilmu seher atau ilmu santet, atau aman dari dipukul orang, atau dari ditembak orang, atau aman dari penyakit jantung, atau aman dari penyakit stroke, atau apa gitu kan. Jadi kita perlu bahas dulu keamanan apa yang kita mau, yang kita inginkan itu, kenyamanan apa. Kalau kita mau aman atau nyaman dari sisi fisik tubuh kita ini, saya kira tidak ada tempat yang aman dan nyaman itu. Sebab apa? Sebab tubuh ini bagaimanapun juga dan siapapun juga pasti kan mengalami kematian.
kullu nafsin za'iqatul maut, itu sudah diumumkan oleh Allah bahwa tubuh kita ini pasti akan mengalami kematian kan. Jadi kalau yang dimaksud agar supaya tubuh ini tetap utuh, tetap hidup sampai selama-lamanya, saya kira tidak bisa melewati itu, tidak bisa. Karena tubuh kita ini sudah dipastikan harus mati. Akan tetapi juga kita memerlukan agar supaya tubuh kita ini tidak perlu khawatir gitu loh, tidak ada ketakutan. Dalam bahasa Al-Qur'annya itu la tahab wa la tahzan gitu kan, agar supaya kita nyaman gitulah hidup itu, entah itu tubuh ataupun rohani. Tetapi ada dua macam kematian nanti. Kalau orang-orang yang tidak beriman itu antara hidup dan mati, dia tidak hidup, tidak mati. Meskipun tubuhnya sudah mati, tetapi jiwanya itu dari dunia ini dia sudah menderita. Apalagi setelah dia mati, jiwanya itu tidak hidup, tidak mati. Jadi wala tamutu fiha wala yahya, dia tidak mati, tidak hidup. Itu di dunia ini pun berlaku jiwanya itu. Nah, mari kita aman dari situ supaya kita ya happy lah di dalam kehidupan ini maupun di dalam kehidupan ruh itu sendiri. Nah, di mana tempat kita berlindung agar supaya kita bisa nyaman, bisa enak gitu kan. Apakah di benteng, apakah di dalam tanah, apakah di dalam rumah yang bagus, apakah dengan kekayaan yang melimpah atau dengan penjagaan tentara, polisi atau apa, tidak. Allah tidak berkata demikian. Hanya satu-satunya cara agar kita nyaman hidup baik di dunia maupun di akhirat adalah berada di dalam perlindungan Allah. Berada di dalam perlindungan Allah. Berlindunglah kepada Allah. Itu adalah satu-satunya cara untuk bisa nyaman dan aman hidup dimanapun kita berada. Baik di sini, nanti, dimanapun juga, berlindunglah kepada Allah. Itu satu-satunya cara. Bagaimana cara berlindung kepada Allah itu? Secara bacaannya tersebut di dalam Al-Quran. Ada dua surat. Surat 113 dan surat 114. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Surat yang ke-114. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yakinlah Anda sekadar membaca saja belum memahami, Anda tidak akan kena dengan ilmu santet asal Anda secara khusyuk membaca ayat tersebut. Saya kira itu nasihat dari Allah. Itu pelajaran dari Allah yang perlu didengar oleh para pembaca Al-Quran, yaitu orang-orang Islam.
Apabila ada kata-kata saya yang kurang tepat, kurang enak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau boleh saya minta, karena Anda tidak perlu bayar, Anda subscribe, Anda like, Anda share video ini supaya saya mudah-mudahan kita bisa membuat video lebih banyak. Terutama nanti ketika kita menggali lebih dalam apa kandungan daripada kedua surat tersebut. Demikian video kali ini. Nanti kita akan lanjutkan pada waktu dan kesempatan yang lain untuk menggali lebih dalam kedua surat tersebut sehingga benar-benar kita dalam keadaan nyaman hidup di sini maupun di mana-mana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.